Kita berada pada minggu pertama tahun baru 2021, tidak terlambat untuk saya mengatakan selamat tahun baru kepada saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru. Ya. Dan pada tahun yang lalu ada banyak ketidakpastian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi pada tahun 2021 ini kita berharap supaya Tuhan akan menjadi gembala kita yang baik, yang akan membimbing kita supaya kita boleh berjalan melalui tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan dalam Tuhan. Saya ingin membacakan Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi sebagai domba Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan dengan sensitif. Apabila kita mendengar suara Tuhan dan mengikutinya, kita percaya Tuhan akan memimpin kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, bahkan menyegarkan jiwa kita. Bahkan di tengah-tengah pandemik sekalipun, ketakutan akan bahaya maut, Tuhan akan beserta dengan kita. Sehingga Tuhan akan membantu kita melalui semua keadaan-keadaan yang berbahaya dalam hidup kita, khususnya pada tahun ini. Mari kita semua berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita memujian penyembahan kita kepada Tuhan. Anggur baru akan dicurahkan di tempat ini. Amin. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah.
di hadapan Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman kami Tuhan. Biarlah di tahun baru ini Tuhan, kami dipenuhi dengan Roh Kudus Engkau. Kami hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami serahkan semua ini di dalam tangan Engkau Tuhan. Terpuji termulialah nama Engkau Yesus. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Doa hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang kekal, yang oleh sinaran bintang telah memimpin orang-orang menyembah anak-Mu. Pimpinlah oleh terangnya semua bangsa di bumi, sehingga seluruh dunia melihat kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua dipersilakan duduk, sekarang kita mau mendengar pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, mahukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertakun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita semua berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 33 hingga 53. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 24 ayat 33 hingga 53. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ketika kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu,
Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena gerangannya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya seputung ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih berkata-kata dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka sentiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di syurga, kami syukur untuk tahun yang baru dan ada juga series khotbah yang baru di mana kami akan melihat daripada kisah para rasul. Kami berdoa supaya ia tidak menjadi sesuatu yang kami rasa sudah pernah mendengar, tapi sentiasa melalui Roh Kudus-Mu memberi satu ajaran yang baru kepada kami, supaya kami dapat menerimanya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, khususnya kami telah masuk ke tahun yang baru. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, biarlah yang berada di sini, yang dalam tarian, semuanya akan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita telah memasuki tahun yang baru. Dan puji Tuhan, kita semua berada di sini untuk minggu yang pertama. Ia menandakan bahawa ada lagi 50 minggu di hadapan kita dalam tahun ini. Ya. Dan kita mau bersyukur sebab melalui siri khotbah yang telah disampaikan tahun lalu, banyak yang kita telah belajar. Dan tahun ini kita akan mulakan satu siri khotbah yang baru yang dalam akan ambil temanya dalam buku Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul adalah sebuah buku yang sentiasa kita baca sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Mungkin bukan semua 20 lebih fasa yang ada, tapi sekurang-kurangnya kita pasti akan membaca tentang Pentakosta. Itu hanya hari Pentakosta di mana mungkin di hujung bulan Mei, tahun lalu hujung bulan Mei, tahun ini mungkin di pertengahan Jun, ya. Jadi ini pastinya sesuatu yang sangat yang bukan baru untuk kita. Mungkin di antara kita bilang, Kisah Para Rasul, yang telah melalui sekolah misi, mungkin pun telah ambil sebagai subjeknya dalam peperiksaan SPM. Tapi hari ini kita lihat anak-anak tidak begitu suka ambil, sebab dia
sukar mau dapatkan A. Tapi hari ini kita berada di sini untuk mendengar khotbah, bukannya untuk pengetahuan. Tapi kita mau tahu apa yang diajar oleh Tuhan Yesus dan macam mana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, penulis dari Kisah Para Rasul pastinya Lukas. Di mana dia juga menuliskan Injil Lukas. Dua buku ini yang dia tulis untuk Theophilus. Ini adalah satu pengawai, seorang pengawai daripada Roma yang pastinya kedudukan ataupun pangkatnya yang tinggi. Dalam English dia panggil dia, Lukas panggil dia most excellent. Kalau hari ini kita panggil yang begitu, hampir orang itu adalah antara dia adalah tuan ataupun seorang raja, ataupun tuan kepada kawasan itu, most excellent. Jadi dia tuliskan kepada seorang pengawai Roma ini untuk menceritakan di Injil Lukas adalah tentang siapakah Tuhan Yesus. Di Kisah Para Rasul adalah apa yang telah terjadi kepada gereja yang telah bertumbuh dan berkembang dari Yerusalem hingga Roma. Itu yang keadaannya. Jadi kalau Lukas dia mengatakan tentang apa yang telah Yesus buat dan mengajar melalui tubuh badannya. Ya, sebab dia benar-benar hidup. Kisah Para Rasul adalah sesuatu yang telah bersambung, yang diteruskan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang dia ajar, apa yang dia buat, seperti ayat pertama mengatakan di Kisah Para Rasul pasal 1, segala sesuatu yang dikerjakan, yang diajarkan oleh Yesus, tapi kali ini di Kisah Para Rasul adalah melalui tubuh rohaninya, yaitu gereja. Jadi hari ini kita mau belajar dari sini supaya kita tahu macam mana melangkahkan diri kita ini masuk ke tahun yang baru. Tahun ini mungkin tahun yang lebih mencabar lagi. Ada orang yang lebih positif, dia bilang, oh tahun ini akan bertambah baik, akan berubah. Di mana virus COVID-19 ini akan dibinasakan ataupun dibunuh. Nanti kita akan kembali kepada hidup yang dulu, dan di mana tidak ada lagi virus-virus yang atau bakteria ini. Tapi baru kemarin ada terjadinya di mana kita lihat di UK, United Kingdom ataupun England, di mana adanya case yang baru, sekarang dipanggil variant COVID-19. Ya, yang orang ini 15 orang dari UK dibawa masuk ke Turki. Turki sekarang mencetus lagi. Sebab itu dia Turki bilangan kematian bertambah lagi. Sebab satu perubahan dari virus itu. Jadi apakah yang kita akan hadapi tahun-tahun ini? Tahun yang tidak tentu. Orang tanya saya, Kenan, apa yang kita mau buat tahun ini? Tidak ada apa-apa projek. Aku bukan tidak berani, pun tidak perlu saya buat projek. Ataupun tentukan projek-projek, ataupun apa-apa rencana untuk tahun ini. Sebab kita boleh lihat, tiba-tiba saat terakhir semuanya akan lockdown. Orang bilang, mungkin nanti CMCO jadi EMCO. Kita bersyukurlah tidak terjadi MCO. Tapi kita tidak tahu tu. Tahun ini kita akan belajar adalah melihat apa yang akan terjadi dalam 2 minggu. Macam tanggal 31 Disember yang dulu, kita pun membuat pengumuman tu dalam 1-2 minggu sahaja. Sebab kita kurang pasti, adakah kita boleh ataupun masih boleh kembali ke dalam fizikal. Jadi sebab tiba-tiba kalau ada case, kita akan tutup lagi. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita ambil sejak apakah peluang yang ada. Setiap saat, setiap minit. Dan jadi dalam keadaan itu, kita lihat seperti orang murid-murid waktu itu. Yesus panggil mereka tunggu di Yerusalem. Apa yang kita tunggukan? Ya, dia bilang ada kuasa. Kuasa itu turun macam mana tu? Macam mana kita tahu itu adalah kuasa dari atas? Memang Yesus tidak katakan Roh Kudus lah, tapi mengatakan bahwa ada, nanti kita akan lihat nama-nama itu. Jadi kalau kembali ke Yerusalem adalah sesuatu yang berisiko tinggi.
Yerusalem adalah bandar ataupun kota yang telah mensalibkan Yesus. Sekarang Yesus suruh kami ini kembali ke Yerusalem. Apakah yang terjadi? Kalau mau tunggu di sana berapa hari? Yesus tidak kasih tahu, nanti 10 hari dari sini, dari sekarang kamu akan terima Roh Kudus. Di hari Pentakostal. Yesus hanya bilang, kau pergi sana tunggu saja. Ketidaktentuan. Saya percaya waktu mereka dari Bethany, nanti dari gunung ataupun Bukit Zaitun, dari sana kembali ke Yerusalem, pasti banyak soalan. Macam mana tu? Di manakah kita bertemu? Orang bilang mereka kembali ke biliknya di mana mereka adakan Last Supper. Dan sebelum Yesus ditangkap itu, mungkin mereka pulang ke bilik yang sama. Tapi apapun, itu semuanya ketidaktentuan. Sama seperti kita hari ini. Adakah resiko yang makin tinggi di hadapan kita dalam tahun ini? Bolehkah kita kembali kepada kehidupan yang biasa? Tapi yang saya boleh jamin adalah satu kebiasaan yang baru. Masih biasa, tapi yang baru. Jadi macam mana kita menghadapi itu? Kita akan belajar daripada murid-murid waktu itu di Kisah Para Rasul, bagaimana mereka dapat mengatasi semua itu dan menjadikan gereja yang mulai daripada 120 orang itu dapat tumbuh menjadi gereja yang begitu pesat sekali yang sampainya di Kota Kinabalu. Dari sanalah di mana mereka menerima kuasa dan menjadi saksi. Hari ini kita masih ada orang di sudut dunia ini yang dipanggil Kristen, ataupun murid kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi tajuk hari ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Kenapa seringkali kita mau ambil tajuk ini menjadi topik yang penting? Bukankah kita sudah dengar banyak kali? Sampainya topik yang begini dipenuhi oleh Roh Kudus, ataupun dengan Roh Kudus, ataupun dalam Roh Kudus pun menjadi bahan pembahasan. Itu dengan itu lain, oleh itu lain, dalam itu lain. Aku bilang yang penting adalah Roh Kudus. Waktu saya di sekolah teologi, ini topiknya. Jadi orang yang agak karismatik, dia akan sokong, pedulilah yang penting kita dipenuhi. Kalau yang lebih tradisi sikit, dia bilang tidak, kita mau pastikan dengankah, olehkah, dalamkah, ataupun atas. Aku di tengah-tengah tu, Anglican sentiasa di tengah-tengah tu. Itu yang bijak. Kita tidak sokong, kita tidak pantas. Yang akhirnya tengok siapa yang jadi, kita ikut sebelah itu. Pandai itu. Tapi aku bingung waktu itu, sebab aku tahu sudah, ini penting, biar kau tengah, olehkah, ataskah, dalamkah. Yang penting saya ada Roh Kudus. Jadi, apakah kepentingannya, kenapa kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertama, adalah kerana dia adalah janji. Katakan sama-sama, dia adalah janji. Janji dari siapa? Di ayat 4 hingga ayat ke-5. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan sama-sama janji Bapa. Siapa itu Bapa? Bapa kami yang di syurga. Ini janjinya dari Allah Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul dia mengatakan Roh Kudus. Kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Janjinya dari siapa? Allah Bapa. Ini janji yang tidak akan dimungkiri. Pasti dia akan tunaikan. Tidak seperti janji-janji daripada Bapa kami, Bapa kita yang berada di bumi. Saya seorang bapa juga. Kadang saya buat kesilapan begitu. Kau baca buku, nanti saya kasih kau main iPad. Tapi lepas baca buku, pasti ada satu buku lagi. Sampai dia pun bingung, ini Bapak mungkin janji punya. Dah lama kau cakap apa, dia pun tak peduli, dia akan percaya. Tapi Allah Bapa kita, Bapa kami yang di surga, apa yang dia janjikan, dari dulu sampai sekarang, masa yang akan datang, semuanya akan ditunaikan. Amin. Dan dia katakan janji ini serupa apa? Di Lukas pasal 24 ayat 45.
Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ada juga penerjemahan di mana janji ini dah serupa dengan hadiah. The gift of my Father. Hadiah, dia janji ini bukan saja janji tapi hadiah dari Allah Bapa. Kalau hadiah dari Allah Bapa, dia bilang akan diberikan kepada kita semua. Apalagi ambil saja, ya. Jangan seperti orang Cina, ya. Ini tak lama tahun baru Cina sudah. Kita orang Cina ini mau tapi malu. Hakka bilang yu hao, kau takut tapi mau juga. Jadi orang pagi angpau begitu dulu kan, kita ni pura-pura macam nak mau lah. Tak mau. Tak apa. Masuk juga. Tapi mulut bilang tak mau. Jangan melakukan begitu kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasih, ambil saja. Jangan rasa malu. Sebab apa yang dia janjikan, itu hadiah. Apalagi di Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga 17 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Bukan saja dia adalah hadiah, bukan saja dia adalah janji. Sekarang dia mengatakan, ia adalah seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Parakletos. Parakletos maksudnya dia bertambingan di sebelah kita. Kita lebih percaya dia tinggal di dalam kita. Kalau dipenuhi kan, itulah pembahasannya. Dengan kah, oleh kah, dalam kah, atas kah. Ya, sekarang kita tahu pastinya Roh Kudus itu dekat kepada kita. Dia bukannya sesuatu yang jauh. Bukan seperti yang dulu saya menyembah berhala, saya harus pergi tempat yang jauh. Orang bilang di atas bukit itu berkuasa. Pergi naik bukit. Jauh-jauh pergi sampai sana cari Tuhan di sana. Sampainya saya cari Tuhan yang berbahasa bukan bahasa Hakka. Teoju. Orang bilang Teoju bilang itu Tuhan itu kuat. Saya ikut saja. Sampai sana saya pun dia tahu Tuhan itu tahukah apa yang saya cakap. Yang confirm apa yang dia cakap saya tak paham. Kalau dia cakap lah. So Teoju sama Hakka itu lain. Tapi hari ini kalau ada Roh Kudus yang kita tahu Roh Kudus menyertai kita, dia menjadi penolong, sentiasa dia di sana. Kita tidak perlu bingung lagi. Kalau waktunya kita rasa sesat, mau buat keputusan. Kan kita bingung kan, dia bingung di sana, kita tengok langit, kita tengok laut, kita mau masuk hutan, mau pergi retreat, kita bilang, tolonglah aku. Sebenarnya Roh Kudus di sana. Kalau kita biasakan kita dan tahunya bahwa Roh Kudus sentiasa menyertai kita, menjadi penolong kepada kita, apa saja persoalannya dalam kehidupan kita, kita boleh tanya dia. Tak payah kita teriak-teriak ataupun kita naik bukit, dia di sini. Amin. Dulu kami ada buat drama Christmas lah. Kami suruh itu youth pergi buat drama Christmas. Kalau kau suruh youth di gereja buat drama Christmas kan, apalagi itu dramanya tentang gangster bah. Susah. Ini semua orang sudah bertobat. Sampai caranya dia berkado pun lupa sudah. Kau suruh dia buat berkado, dia tahu tu. Macam mana mau berkado tu? Kita pergi tengok wayang, tengok orang macam mana berkado. Tahu akhirnya, okey ambil kayu. Tak payah ambil pisau lah. So kami memang pergi public tu. Di pub. Kita minta sama pemilik tu, tuan pub, kami mau ambil drama untuk Christmas. Bolehkah? Boleh bah. Memang ada orang di dalam tu, kami ambil pergambaran tu di luar. Jadi ada satu
Satu babak di mana dia harus kejar orang tu dan pukul orang tu, Pak. Jadi, apa yang saya buat sebagai pengarah, aku bilang kau ambil kayu. Lepas tu kau tolak dia, kau pukul dia begitu. Tapi kau tolak dia tu di belakang kereta lah. Jadi kamera ambil dia di bawah kereta, kau dia nampak kau pukul dia begitu. Jadi seolah-olah kau pukul dia. Dia waktu ambil tu dia tolak dia jatuh, apa yang dia buat? Dia ambil kayu tu pukul dengan tangan. Kami tengok tak lama, kami ketawa siap. Lepas tu dia bilang, "Pastor, nak enggak? Begitulah." Kan? Cuba kau tengok lagi, apa yang salahnya? Baru dia paham, dia ketawa. Kenapa aku tidak pukul dia dengan kayu? Hari ini kalau kita tahu adanya Roh Kudus bersertai kita, jangan kita cari yang lain. Sentiasa kita lawan iblis, macam mana kita lawan? Roh Kudus di sini kami lawan dengan kekuatan sendiri. Pas di akhir, kenapa iblis itu dah mati itu? Confirm dah matilah kekuatan sendiri. Yang boleh menghalau kuasanya Roh Kudus. Amin. Jadi kalau itu yang telah dijanjikan oleh Tuhan, ambil saja. Amin. Kedua, kenapa? Kerana dia adalah perintah. Maksudnya di ayat keempat, pada satu hari ketika mereka makan bersama-sama dengan mereka, ketika Yesus makan dengan mereka, dia menalang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini bermaksud dia telah menghalang dia. Dia telah suruh. Sebenarnya ayatnya di seterusnya adalah dan menyuruh mereka tinggal di situ dan menantikan janji Bapa. Bukan saja menghalang mereka jangan meninggalkan Yerusalem, tapi menyuruh mereka. Itu perintah. Perintah maksudnya bukannya A, bukannya B. Sebab dia langsung ada A dan B. Bukan pilihan. Dia hanya suruh dia pergi dan tunggu, itu saja. Seperti sekarang lah. Kita buat SOP, tidak ada A dan B itu. Kadang sebab SOP kan kita banyak. Macam palu-palu ni hari Christmas, bilang 2 jam saja kan, pergi melawat. Rumah terbuka tu boleh 2 jam. Jadi orang tanya sudah, bolehkah 2 jam tu saya masuk nanti keluar dan masuk balik? Okay, 1 jam 59 minit saya keluar. Kasih 5 minit dulu lah, tukar mask, cuci tangan, masuk lagi. 2 jam lagi. Kan? Nanti 2 jam yang kedua tu 1 jam 59 minit keluar lagi. Bawa minuman, tak apa-apa. Tukar mask, cuci tangan, masuk lagi. Nah, itu salah. Kalau SOP bilang begitu, ikut saja. Amin. Ada seorang saudara jemaat dari gereja Anglikan yang lain di KK, dia ketemu saya kemarin, dan dia mulai bilang, dia panggil, "Reverend, saya belajar sesuatu tahun lalu. Aku berminat." "Apa yang kau belajar?" "Aku belajar bagaimana mendisiplinkan diri." Dia tu orang mungkin umur 70 sudah. Dia, pertama kali, sudah lama lah dia bilang. Dalam kehidupan saya tidak pernah berbaris pergi kedai kopi. Ya, sekarang saya belajar macam mana saya berbaris, ikut garisan dan masuk kedai kopi. Ya. Sebab saya belajar, dia bilang, saya belajar sesuatu, apa yang bilang dari SOP, saya ikut saja. Untuk seorang yang berumur 70 begitu, angka yang begitu, memang luar biasa. Dan saya percaya hari ini, kalau kita mau menerima sesuatu daripada Tuhan, tak payah kita cuba berdebat atau berbahas dengan Tuhan. Orang Indonesia bilang nego. Kalau Tuhan bilang pergi sekarang, boleh tunggu kah? Melayani saya, boleh saya nanti saya pergi kerja dulu. Lepas saya dapat 1 juta yang pertama baru saya melayanimu. Bolehkah? Kalau Tuhan bilang pergi dan tunggu, pergi saja dan tunggu. Seperti saya pernah katakan, kalau kita mematuhi perintah dari Tuhan, Tuhan
kalau dia memanggil kita lompat, lompat dulu. Tapi kalau kita tidak melihat itu perintah, waktu Tuhan bilang lompat, kita bilang kenapa? Dan bagaimana? Dan bila lepas cakap semua itu, biar saya pikir dulu. Kalau memang ikut perintah Tuhan adalah waktu Tuhan bilang lompat, kita akan tanya Bapa tinggi. Kau lompat dulu. So dari Tuhan, dia akan membahayakan kita. Amin. Kau lompat saja. Kau pergi saja. Kau terima saja. Pergi dan tunggu kuasa itu. Jadi Lukas pasal 24 ayat 49, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini bahasa Indonesia lah. Saya rasa kalau bahasa Malaysia itu mesti. Kamu mesti tunggu di sana. Itu perintah. Tidak ada pilihan lain. Kamu mesti, jangan pergi tempat yang lain. Terus siap pergi Jerusalem. Dan tunggu di sana. Sampainya ada kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi Yohanes pasal 15 yang mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Itu perintah. Dalam dia akan di dalam kita. Dan kita akan berbuah. Kita di luar daripada dia, kita tidak boleh buat apa-apa dan tidak berbuah, ranting itu akan dipotong, dibuang dan dicampak dan dibakar. Ada pilihan? Tidak ada pilihan. Dalam dia, kita berbuah. Di luar dia, habis. Jadi hari ini sama juga. Itu perintahnya. Mau masuk ke surga, harus percaya Yesus. Bertobat dan percaya Yesus. Itu saja. Tidak ada cara lain. Kalau tidak percaya dia, masuk neraka. Percaya dia, masuk surga. Itu saja. Sentiasa dalam Tuhan, dia memberikan satu perkara ataupun perintah yang begitu jelas sekali. Soalannya adalah, adakah kita mematuhi SOP daripada Tuhan Yesus? Kalau ini yang Tuhan mau dalam tahun ini, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Datanglah kepada dia dan tunggu sampainya kekuasaan dari tempat tinggi dan dicurahkan dan memenuhi kita semua. Amin. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 5 hingga 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Waktu dia menjawab kepada Nikodemus, Paulus mengembangkan, lanjutkan ajaran ini. Apa yang dari daging adalah kebinasaan. Apa yang dilahirkan oleh roh itu adalah hidup yang kekal. Jadi itu perintahnya. Sangat jelas. Ya. Kita tahu mematuhi perintah ini dan menerima Roh Kudus, pastinya kita akan diberkati. Amin. Yang terakhir, kenapa? Kerana dia diperlukan untuk bersaksi. Tahun ini kami akan terus memanggil. Tahun lalu kan tahun jangkauan luar, menjangkau luar. Tahun ini adalah tahun menjangkau luar 2.0. Kita harus lanjutkan sebab kan rencananya ada 5 tahun. Kita mau lihat di mana 5 tahun dari sekarang. Kita mau berdoa dan berharapkan dan menjanjikan mengikut kiraan itu, kita adanya sekurang-kurangnya 600 murid Tuhan Yesus yang kuat di dalam gereja. Jadi kita harus teruskan ini. Tahun ini akan menjadi lebih sukar untuk kita bersaksi. So, jarang kita berjumpa sudah. Secara fisikal itu makin kurang sudah. Jadi kita harus tahu dan minta
pimpinan daripada Roh Kudus, macam mana kita mau bersaksi bagi Tuhan Yesus. Di ayat ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa. Untuk buat apa? Bersaksi. Amin. Dengan kuasa yang demikian, walaupun kita mau bersaksi di dalam Zoom, ataupun di Facebook, Instagram, kita akan menjangkau orang dan menjangkau jiwa itu. Tanpa kuasa ini, biar fizikal kah dalam talian, kita tidak boleh buat apa-apa yang melebihi daripada kekuatan secara kedagingan. Tapi dengan kuasanya Roh Kudus, kita akan melangkah lebih daripada batasan kekuatan tubuh ini. Sebab kuasanya Roh Kudus akan menyentuh orang itu. Amin. Lukas pasal 24 ayat 29, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jangan ambil sikit sampainya kamu dipelengkapi. Apa maksud dipelengkapi? Terpenuhi. Sampai kamu penuh dengan kuasa itu dan mulai tahun ini dengan penuh harapan dan keyakinan. Kita harus ada kuasa itu. Tanpa kuasa itu, hidup ini akan bertambah kering. Percayalah. Dulu sebelum saya membuka hati saya untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Sebab ajar-ajar yang dulu, yang telah mempengaruhi saya merasa agak tersinggung tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan saya rasa itu tidak perlu. Sebab bagi waktu itu saya hampir menjadi pastor saja. Saya boleh hidup menjadi seorang staf sepenuh masa. Saya masih ikut ibadah, saya masih melayani, saya masih meluangkan waktu, orang bilang berkorban untuk anak muda-mudi, menjemput orang. Kadang-kadang mau cari jam 4 jemput, hantar nanti habis, hantar balik jam 12.30 malam tu baru sampai rumah, hari Sabtu. Ahad pagi jam 4.30 bangun sudah, jam 5 mulai jemput orang lagi. Sebab jam 6.30 mau sampai church. Dari jam 6 habis kerja melayani, boleh sampai habis kebaktian bagian BM, itu jam 1. Lepas jam 1, battery low sudah. Macam Ultraman mau pulang rumah sudah. Tapi orang nakal juga. Walaupun letih masih pergi main bola. Jam 3 main bola sampai kadang-kadang jam 6. Balik rumah mandi, makan pun dah makan, pergi ibadah lagi. Kebaktian hari jam 7.30. Kau boleh bayangkan jam 8.30 tu waktu khotbah tu lain sudah orangnya. Kalau mau ambil air, cuci muka sudah. Tapi masih hidup. Masih hidup. Kekuatan tu dari daging saya, dari tubuh ni masih ada. Orang dah belasan, tapi hanya waktu saya dipenuhi oleh Roh Kudus, pelayanan itu berubah. Saya tidak lagi merasakan letih, bingung, geram, kering. Tapi yang ganti adalah sentiasa penuh dengan sukacita, penuh dengan kuasa, dan yang pasti adalah sentiasa dia berada di sana untuk tolong saya. Amin. Saya jadi mendorong anda semua, mungkin dari sepenuh masa, staf sepenuh masa dan berbanding dengan anda yang bekerja ataupun buat bisnes, mungkin anda rasa itu sangat berbeza. Tidak. Setiap pribadi murid kepada Tuhan Yesus harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa ini, tahun ini akan menjadi lebih sukar lagi bagi diri anda. Tapi dengan Roh Kudus, kita akan teruskan tahun ini dengan penuh harapan dan keyakinan. Seperti murid-murid waktu itu. Bahaya? Pasti. Resiko tinggi? Pasti. Yang
sudah ada macam Petrus telah dinubuatkan dia akan mati itu. Sekarang kau okey, nanti kau akan mati itu. Paulus sama juga, tapi mereka tetap teruskan perjalanan mereka. Dan Paulus mengatakan, saya telah habiskan peperangan ini, pertandingan ini. Saya telah mengekalkan iman saya dalam Tuhan. Itu yang kita mau. Amin. Saya mendorong Anda, sekarang kita tidak KKR, kebaktian rohani, yang dimana minta boleh datang ke depan dan berdoa untuk Anda. Tapi kamu boleh melakukan dengan waktunya kamu berada di dalam Yesus. Datang kepada Tuhan. Jangan sebab saya terlalu sibuk, makin perlu Anda mau luangkan waktu dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, makin jauh kita dari Tuhan Yesus. Jadi sebelum ada apa-apa yang sibuk dalam tahun ini, alangkah baik kita datang kepada Tuhan dan minta dengan Tuhan dan ambil menuntut janjinya dari Tuhan Yesus supaya kita semua menerima kuasa dari tempat yang tinggi, dan waktu kita dipenuhi dengan kuasa itu, kita boleh bersaksi bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Bagi tahun yang baru, kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Supaya kami sentiasa bukannya melakukan ataupun menjalankan kehidupan ini dengan kekuasaan sendiri, tapi adalah hanya dari kekuasaan-Mu Tuhan, dari Roh Kudus. Bapa kami serahkan hidup ini ke dalam-Mu, bukalah hati kami supaya kami dapat menerima kuasa, menerima Roh Kudus, sebab Ia adalah dijanjikan oleh Allah Bapa, dan Dia adalah perintah daripada Tuhan Yesus bahwa kami harus pergi dan tunggu sampainya kami dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang tinggi. Dan bantuilah kami supaya kami boleh gunakan kuasa itu supaya untuk kami bersaksi kepada teman-teman kami yang belum bertobat, yang belum percaya Yesus. Serahkan semua ini Tuhan, datanglah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita semua berdiri, kita mau mengakui iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Sekali lagi menyambut kedatangan Anda, khususnya untuk minggu yang pertama. Ini adalah hari dalam sejarah. Kamu harus ingat, kamu ada di sini, dan sampainya nanti ada 50 minggu lagi. Sampai hujung tahun ini kita akan
sama-sama melihat kembali, mengimbas kembali di mana Tuhan Dia telah memimpin kita dalam tahun yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Nah, di sini ada satu pengumuman saja yang adalah di mana kotak-kotak untuk emas Anda yang dari gereja itu, yang waktu kamu ambil sebab kotak itu belum sampai lagi. Sekarang sudah sampai semuanya. Jadi lepas ini boleh pergi GS Center nanti lepas kebaktian untuk menuntut kotak-kotak itu, ya. Jadi ya silakan bagi Anda yang belum ambil, ya, boleh kamu pergi ambil dan supaya kita boleh edarkan itu secepat yang mungkin. Okey. Nah, ada satu lagi adalah ini pengumuman dari diosis, ya, di mana ada padri dan juga diakon akan ditapiskan dengan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, nanti tanggal 24 Januari, di mana padri dari seluruh Sabah akan berkumpul di KK dan menyaksikan pentapisan itu. Saya tidak memberikan informasi yang lebih mendalam lagi sebab yang ditapiskan itu miliknya gereja-gereja yang lain. Jadi dalam buletin Anda kamu nampak nama itu. Kalau kamu rasakan mereka ini ada apa sebab mereka tidak boleh ditapiskan menjadi diakon ataupun padri, kamu harus kemukakan dan tulis surat kepada Archbishop. Jadi semuanya kamu boleh nampak nama-nama yang di sana. Kita mau puji Tuhan dan terus mendukung mereka dalam doa supaya Tuhan menyiapkan mereka dalam beberapa minggu ini dan nanti tanggal 24 Januari bulan ini mereka akan ditapiskan menjadi diakon dan juga adanya akan menjadi padri. Satunya adalah yang makan gaji, adanya yang sukarelawan. Okey? Jadi perhatikan apa nama yang telah dituliskan di dalam buletin. Sama-sama kita akan berdoa untuk mereka. Amin. Yang lain, saya mau serahkan kepada setiap pemimpin pelayanan di mana kamu harus membuat sesuatu walaupun kita lihat belum tentu lagi, tapi masih kita mau buat rencana. Rancangan yang di mana dalam tempo yang dekat, tidak lagi sepanjang tahun sudah. Mungkin kamu buatnya rancangan seperti 3 bulan. Yang pastinya harusnya mengkekalkan persekutuan itu walaupun dalam Zoom. Kekalkan persekutuan itu adalah satu sama lain. Biar anak muda anak-anak dan juga dewasa yang belum ikut sebarang persekutuan ataupun latihan pemuridan, kumpulan latihan pemuridan, sila datang cari Remroji ataupun staff ataupun pemimpin-pemimpin harimau pun boleh, supaya kau minta sama mereka bagaimana saya mau menyertai satu kumpulan latihan pemuridan. Dan saya mendorong kita semua sebab dulu kalau sejak di fizikal kita mau tunggu lepas cat tahun baru Cina perlu kita mula. Sekarang tak payah. Saya bersyukur ada yang juga pelayanan kanak-kanak di bahagian Cina dan English akan bermula minggu depan sudah. Jadi saya mendorong di bahagian BM sama juga. Kita akan mulakan secepat yang mungkin supaya kita siapkan semua dan waktunya kita boleh kembali untuk berkumpul bersama-sama. Kita tidak akan rasa terlalu asing sudah. Tapi sekarang kita kekalkan persekutuan itu walaupun dalam Zoom kita masih mengeratkan hubungan itu dan siapkan semua waktunya kita boleh kembali ke gereja, khususnya anak muda dan juga kanak-kanak. Mereka sudah siap sedia untuk kembali ke sini dan teruskan persekutuan itu. Amin. Ya. Jadi terus berdoa, saya percaya tahun ini akan bertambah baik selaginya iman kita yang berada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kerana Engkau Bapa yang baik terhadap kami dan kasih-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam keluarga kami, dalam kelompok pemuridan dan semua pelayanan dalam gereja dan juga gereja kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa untuk gereja, kami berdoa supaya Tuhan terus-menerus memberkati kami. Sementara pada tahun ini kami coba menerapkan visi dan matlamat baru, yaitu jangkauan luar,
supaya pada tahun ini ya Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dengan kebaikan-Mu ya Tuhan, maka kami boleh melaksanakan penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa dan dimenangkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa supaya Roh Kudus-Mu memampukan kami dalam memuliakan nama-Mu melalui pelayanan penjangkauan ini, sehingga kerajaan-Mu di Gereja Good Samaritan ini dapat diperluas dan semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk diocese. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan supaya memberi hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan serta kemampuan kepada Archbishop Melter Thais dan juga staf diocese, sementara mereka mempersiapkan kebaktian pentahbisan pada 24 Januari dan juga konferensi padri dan pastor pada 25 dan 26 Januari ini. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberi mereka roh kesatuan, sehingga semua pelayanan ini dapat dijalankan dengan lancar dan dapat memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk negeri kami Sabah, khususnya untuk pandemik, supaya kadar penularan pandemik di negeri ini semakin menurun. Bahkan kami berdoa supaya pandemik ini akan berakhir. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, memohon belas kasihan dan anugerah-Mu atas rakyat di negeri ini, agar Engkau Bapa memulihkan ekonomi kami, sehingga ekonomi kami semakin bertambah baik, sehingga mereka yang terbeban dan menderita semasa pandemik ini dapat dibantu, dapat ditolong, sehingga mereka dapat meneruskan perjuangan hidup mereka pada masa kini. Kami juga mau berdoa untuk para barisan hadapan yang bertungkus lumus untuk menjaga dan mencegah penularan jangkitan pandemik. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau menjaga dan memelihara kesejahteraan mereka bersama dengan keluarga, supaya mereka akan dilindungi daripada jangkitan pandemik. Kami juga mau berdoa untuk semua gereja di Sabah dalam rangka mempersiapkan kebunan rohani untuk menaik hasil tuaian pada tahun 2021 ini. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan beri hikmat bijaksana untuk gereja melihat cabaran sedia ada, tetapi tidak berputus asa, tetapi mohon pertolongan Tuhan membuka jalan sehingga penginjilan dapat dilaksanakan dan tuaian jiwa akan dapat dituai sepanjang tahun ini. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Malaysia, supaya Tuhan memberikan kestabilan dari segi politik dan ekonomi, serta perpaduan dalam kalangan masyarakat yang pelbagai agama dan bahasa, supaya di tahun baru ini kami boleh hidup aman sejahtera. Kami juga berdoa supaya ada kesatuan antara pemimpin di peringkat persekutuan dan negeri, agar mereka dapat bekerja sama membawa perubahan-perubahan positif dalam negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, sehingga mereka dapat mentadbir negara kami dengan baik, dengan jujur dan penuh tanggung jawab, sehingga negara ini dapat dimajukan. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah semua permohonan doa kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberinya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita pada hidup yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mencoba Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera dan meletakkan tangan kita di atas dada dan bersalam di atas satu sama lain. Damai. Mari kita teruskan dalam kebaktian ini dan siapkan diri. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Salah dari Kuasa dan keperkasaan. surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Saya mencoba Anda duduk. Mari kita siapkan hati untuk zaman kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk tersiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan di dalam Injil-Nya, memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang perkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah
Marilah kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Biar tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memelihara anda dan memelihara anda dalam kehidupan yang kekal.
kita berdoa seperti yang diajar oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai. Dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin.